Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah dan bunda yang kami hormati, wali siswa SD Muhammadiyah Jogokarian. Melalui video ini akan kami sampaikan tata cara penggunaan buku pendidikan karakter dan cara pengisiannya, terutama di bab religiusitas ya. Baik, kita akan langsung masuk kepada bab yang pertama. Di bab pertama ini nanti adalah tentang ibadah ya. Di situ ada toharoh, ada sholat, dan juga doa-doa sesudah sholat. Nah, di sini ada pedoman penilaian, sholat ya. Bisa kita saksikan. Di antaranya adalah ada takbir, iftitah, al-fatihah, dan selanjutnya sampai dengan doa sesudah tahiyat akhir. Nah, skor ini yang dimaksud adalah skor maksimal ketika Ananda sudah tuntas bacaan tersebut. Misalnya, Anda sudah mampu takbir dengan benar dengan bacaan yang benar, maka dia akan mendapatkan skor 5 dan seterusnya, sehingga ketika ditotalkan adalah skornya 100. Kemudian, di halaman berikutnya, di halaman 41 sampai dengan 57, di situ tertulis pedoman toharoh dan juga bacaan sholat. Di dalam buku pendidikan karakter ini sudah kami sampaikan tuntunan tata cara sholat dan toharoh tentunya yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut juga kita bisa saksikan ada tata cara sholat fardu. Di halaman berikutnya pun juga nanti akan kita temukan tata cara sholat yang lainnya. Baik, di halaman 58 kita akan masuk kepada lembar penilaian sholat fardu ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti ujian. Di antaranya adalah Ananda sudah bisa sholat dan sudah bisa menghafalkan bacaannya dengan benar. Di sini bisa kita saksikan ada skornya dan nilai ujian yang Ananda dapatkan. Berikutnya di halaman 62 nanti kita akan menjumpai daftar nilai sholat fardu ataupun sholat duha, tahajud di bulan-bulan yang akan datang. Nah, di sini kami contohkan di bulan Juli, di tanggal 1 misalnya. Nah, misalkan Ananda sudah sholat fardu ya. S yang pertama ini adalah subuh, Z adalah zuhur, A adalah asar, M adalah maghrib, I adalah isya. Nah, ketika Ananda sholat dengan tertib, maka dalam pedoman persekoran bisa kita lihat ketika Ananda sholatnya tepat waktu dan tidak masbuk berjamaah, maka diisi dengan nilai 5. Ketika Ananda sholatnya berjamaah tetapi ia masbuk, maka dia diisi dengan nilai 4. Ketika Ananda sholatnya berjamaah tetapi tidak tepat waktu, maka diisi dengan nilai 2. Diisi dengan nilai 3. Kemudian ketika Ananda sholat sendiri atau munfarid, diisi dengan nilai 2. Dan ketika Ananda tidak sholat, maka nilainya adalah 1. Nah, untuk penilaian sholat duha, ketika Ananda mengerjakan sholat duha, maka dinilai 2. Dan ketika Ananda mengerjakan sholat tahajud, maka ditambah nilai 3. Nah, nanti jumlah totalnya ada di bawah sini. Kemudian, kita akan masuk kepada bab 2. Di sini dijelaskan tentang tahfidz Quran ataupun bacaan Iqra ataupun Quran. Ini adalah pedoman penilaiannya yang nanti yang mengisi adalah ustadz-ustazah pengampu tahfidz. Di dalam lembar penilaian ini di halaman 75 nanti yang mengisi adalah ustadz-ustazah pengampu tahfidz ya. Jadi ini tidak perlu diisi untuk orang tua. Kemudian di lembar prestasi Iqra atau Al-Quran juga ini adalah yang mengisi adalah ustadz-ustazah pengampu tahfidz dan Iqra-nya.
Dan ketika proses pembelajaran daring, nanti Ustadz Ustazah sudah mempunyai rekapan nilainya. Jadi untuk rekapan nilai yang ada di buku pendidikan karakter ini digunakan ketika nanti sudah proses tatap muka. Kita selanjutnya akan masuk di bab 3 tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini sudah ada pedoman penilaiannya. Di antaranya jika Ananda sudah hafal dengan lancar, kemudian mengirimkan hadisnya tepat waktu, maka mendapatkan skor 5. Ketika Ananda sudah lancar dan tepat waktu, mendapatkan skor 4, dan seterusnya ketika tidak lancar dan tidak tepat waktu, maka skornya adalah 1. Nah, perlu kita ketahui di halaman 91 sampai dengan halaman 102, ini nanti akan kita temui hadis-hadis. Nanti akan kita temui hadis-hadis Nabi Muhammad. Di antara di sini ada 30 hadis yang akan dihafalkan oleh Ananda. Kemudian hadis ini akan dikumpulkan melalui video oleh Ananda setiap hari Jumat. Jadi ketika hari Jumat, Ananda akan mengirimkan video hadis-hadis yang dipelajari satu hadis dalam satu pekan. Kemudian di pekan berikutnya, Ananda akan menghafalkan hafalan doa sehari-hari. Di hari berikutnya lagi, di pekan berikutnya lagi, Ananda akan menghafalkan hadis Nabi lagi. Nah, di sini sudah tertulis lembar penilaiannya, di antaranya dari hadis pertama sampai dengan hadis yang ke-30. Nanti yang mengisi adalah guru kelasnya. Ananda akan menyetorkan hafalan hadisnya kepada guru kelas, kemudian nanti guru kelas yang akan menilai. Misalkan si fulan mengumpulkan hadis larangan mencela, maka sudah disetorkan kepada pengampu, kepada wali kelas, dan mendapatkan skor 5, maka nanti Ananda akan mengisi dengan memberikan tanda centang di kolom tersebut ya, di hadis pertama misalnya dengan sesuai dengan nilainya. Berikutnya di bab 4, ini teknisnya hampir mirip dengan hadis-hadis tadi. Jadi untuk di bab 4 ini adalah lebih ke menghafalkan doa sehari-hari. Untuk pedoman penskorannya, pedoman penilaiannya adalah sama dengan penghafalan hadis-hadis tadi. Nah, di halaman 105 dan seterusnya, nanti sudah kami tentukan doa-doa harian yang bisa digunakan Ananda, yang bisa dihafalkan Ananda untuk disetorkan kepada wali kelasnya di setiap hari Jumat. Jadi di dalam satu pekan menyetorkan satu hadis ataupun satu doa secara bergantian atau selang-seling. Berikut adalah lembar penilaiannya. Untuk lembar penilaiannya sama, misalkan di doa yang pertama Ananda sudah bisa menghafalkan doa ketika makan dan mendapatkan nilai 5, maka yang dicentang adalah diskor nilai 5. Bab yang ke-8 selanjutnya, bab religius yang ke-8 adalah kegiatan Ramadan. Di saat kegiatan Ramadan ini nanti diharapkan Ananda bisa mengikuti kegiatan ibadahnya dengan maksimal. Di antaranya nanti Ananda akan menuliskan kultum, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Di sini sudah kami sampaikan tuntunan ibadah ketika di bulan Ramadan. Di antaranya kita akan mempelajari pengertian dalam puasa, dasar hukum puasa, dan lain-lainnya. Kemudian di draft berikutnya di halaman 209 nanti akan kita temukan lembar penilaian sholat, puasa, dan juga sholat sunnah yang lainnya, misalnya sholat tarawih. Misalkan di tanggal 1 Ramadan Ananda puasa 1 hari full, maka mendapatkan nilai 50, dan itu nanti dicentang di kolom yang 50. Ketika Ananda tidak full, hanya latihan saja puasanya setengah hari misalnya, nanti dinilai 10 dan dicentang di kolom yang 10. Dan juga untuk sholat juga sama, ketika Ananda mengikuti sholat duha, nanti di kolom 10-nya dicentang
dan ketika tidak perlu dicentang. Lalu untuk tarawih juga sama, ketika Ananda mengikuti tarawih dari awal sampai dengan selesai, maka nanti dicentang di kolom tersebut. Selanjutnya di bagian tadarus, ketika Ananda nanti membaca Al-Quran di hari itu, di saat bulan puasa, maka diisi nilai 10. Berikutnya adalah lembar kultum sholat tarawih. Di tanggal tersebut, Ananda nanti akan mengisi, misalnya di 1 Ramadan, Ananda mengikuti sholat tarawih, kemudian mencatat tema kultumnya, lalu siapa nama penceramahnya, dan tanda tangan dari penceramahnya. Begitu pula dengan yang sholat subuh, juga sama, teknisnya dengan yang sholat tarawih. Kemudian di halaman 212 nanti Ananda akan menjumpai lembar tadarus Al-Quran. Di sini juga sama, ketika Ananda membaca Al-Quran di hari itu, di bulan Ramadan, maka nanti ditulis saja surat apa yang dibaca dan ayat berapa, kemudian tanda tangan dari penyimaknya, misalkan orang tua atau ustadz ustazah yang mengampu pada saat itu. Selanjutnya di bab ke-8 nanti akan ada rekapitulasi dari setiap bulannya, dari pendidikan karakter, bidang kesiswaan, dan juga bidang religiusitas. Nanti akan direkap setiap bulannya dan akan ditandatangani oleh wali kelas dan juga orang tua. Nah, berikut tadi semuanya adalah teknis pengisian buku pendidikan karakter di bidang religiusitas. Silakan kepada ayah bunda yang ingin menanyakan lebih lengkapnya bisa menghubungi Ustadz Arifin ataupun menghubungi wali kelasnya. Terima kasih, kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.